Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video gue yang ngebahas tentang profil Aura, gue sempat singgung tentang Nazarik palsu dan proyek Utopia. Nah, kali ini bakal gue jelasin semua yang sudah diketahui mengenai dua topik itu. Mari kita mulai dari proyek fake Nazarik atau Nazarik palsu. Proyek ini dimulai dari volume 1 di saat Ainz memberikan perintah pertama untuk semua Floor Guardian. Kalau di versi light novel, Ainz memerintahkan Aura dan Mare untuk sekedar menyembunyikan Nazarik agar tidak dapat terdeteksi dari luar. Lalu masuk ke volume 2, barulah kita diberitahu kalau Aura ternyata mendapatkan tugas untuk menginvestigasi dan mengendalikan makhluk inferior yang ada di hutan, memastikan apakah mereka ingin mematuhi Nazarik dan membuat tempat penyimpanan. Dijelaskan kalau tempat penyimpanan ini akan dibangun sebagai shelter atau tempat perlindungan dengan tujuan sebagai tempat persembunyian Ainz jika saja Ainz tidak bisa kembali ke Nazarik. Selain itu, tempat ini akan digunakan sebagai markas tambahan yang bisa digunakan untuk mencegah posisi Nazarik agar tidak ketahuan, serta tempat ini akan digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang dan keperluan. Nah, cerita tentang Aura yang menerima perintah ini bisa kalian temukan di dalam web novel. Cerita ini terjadi ketika Ainz memberikan perintah pertama kepada semua Floor Guardian. Di sini Ainz memerintahkan Aura untuk memeriksa area hutan yang ada di dekat Nazarik. Lalu jika hutan itu aman, maka Aura harus segera membuat area penyimpanan dan tempat perlindungan darurat. Tujuan tempat itu adalah untuk mengirimkan persediaan ke Nazarik selama masa darurat dan juga akan menjadi titik pertemuan jika saja terjadi evakuasi darurat di Nazarik. Semua Floor Guardian yang mendengar perintah ini terkejut karena mereka tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi yang bisa membuat Nazarik masuk ke dalam kondisi darurat. Tapi Ainz meyakinkan para Floor Guardian dengan berkata kalau dirinya adalah simbol dari Ainz All Gone dan selama dirinya masih ada, mereka pasti akan tetap menang. Oleh karena itu, dibutuhkan tempat evakuasi darurat untuk jaga-jaga jika saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi pada saat itu, Ainz belum tahu sekuat apa monster yang ada di New World. Ainz juga memberikan perintah tambahan kepada Aura untuk mengumpulkan informasi tentang semua monster yang akan dia temui dan juga informasi tentang area di sekitar. Dari sini kita bisa tahu kalau perintah yang Aura terima di versi light novel dan web novel kurang lebih sama tapi terdapat sedikit perubahan. Kalau di web novel, Nazarik palsu akan digunakan sebagai tempat pengungsian jika saja Nazarik berada dalam kondisi darurat. Tapi di light novel, Nazarik palsu akan digunakan sebagai markas sementara jika saja Ainz tidak bisa kembali ke Nazarik asli, dengan asumsi musuh akan tahu letak Nazarik asli jika saja Ainz langsung kembali ke Nazarik pada saat itu. Lalu setelah dari sini, proyek Nazarik palsu disinggung kembali di Overlord CD Drama Show Must Go On dan CD Drama 1 The Sealed Evil 3. Kalau secara timeline, urutannya kalau nggak salah ya, volume 1, volume 2, CD Drama Show Must Go On, volume 3, dan CD Drama 1. Di CD Drama Show Must Go On, saat ini Aura sedang sibuk memerintahkan para Dragon Kin untuk membangun sebuah bangunan. Buat yang nggak tahu, Dragon Kin adalah monster naga bersisik merah yang muncul di episode 1 season 1. Mare yang melihat hal ini bertanya kepada Aura, kenapa bangunan yang dia buat terlihat mirip seperti Nazarik. Lalu Aura menjelaskan kalau saat ini dia sedang membuat replika Nazarik yang secara tampilan luar dan dalamnya akan dibuat sama persis. Nah, Ainz yang melihat kerja kerasnya Aura kemudian berniat untuk memberikan dia hadiah. Hadiah yang akan Ainz berikan kepada Aura adalah gelang berisi suara buku-buku Jagama yang nantinya Aura pakai di awal season 2. Lalu berlanjut ke CD Drama 1, di sini Ainz bertanya kepada Aura apakah ada pergerakan, dan Aura menjawab tidak ada. Ainz kemudian berpikir kalau sepertinya rencananya gagal. Nah, kalimat ini nanti akan dijelaskan di volume 4. Lalu, setelah Ainz dan Aura mengetahui informasi tentang Zytil Kae, mereka pun memutuskan untuk mengecek monster itu karena Ainz tidak ingin monster itu mengamuk di dekat markas yang sedang dibangun. Lanjut ke volume 4, kali ini dijelaskan kalau proses pembangunan Nazarik palsu masih berjalan, tapi setidaknya bangunan awalnya saat ini sudah jadi. Cuma Ainz berkata kalau tempat ini masih terlalu lemah dan masih tidak cukup untuk digunakan sebagai tempat berlindung. Ini juga adalah bangunan yang sama yang Ainz gunakan untuk menyaksikan pertarungan Kokyotos melawan para Lizardmen. Ainz juga menjelaskan kalau saat ini, bangunan ini akan digunakan sebagai umpan untuk menarik para player dan akan bertujuan untuk menerima serangan musuh yang kuat. Kemudian Ainz berkata, karena posisi bangunan ini cukup jauh dari danau, maka siapapun yang mengejar mereka sampai di sini sudah pasti adalah player Yggdrasil atau setidaknya adalah makhluk sejenis yang sama kuatnya. Nah, untuk kalimat ini, gue pribadi nggak paham apa coba hubungannya jauh dari danau dengan makhluk yang kuat. Tapi, mari kita abaikan aja. Kemudian Ainz berpikir, kenapa sampai saat ini belum ada player yang terpancing? Apakah strategi ini gagal? Nah, kalimat ini bakalan connect ke CD Drama 1 tadi, di mana Ainz bertanya kepada Aura apakah ada pergerakan, dan sepertinya rencana ini gagal.
Kemudian masuk ke volume 5, di sini Ainz memberitahu Nabe untuk berteleportasi ke Nazarik palsu terlebih dahulu sebelum berteleportasi ke Nazarik asli, dengan tujuan untuk menipu musuh kalau saja dia diikuti oleh sosok yang mencurigakan. Nah, kalau di anime, scene ini ada di season 2 episode 7. Setelah dari sini, gue rasa proyek Nazarik palsu bakalan connect dengan cerita tambahan yang Maruyama posting di Arcadia tahun 2011. Saat ini, Ainz sedang memeriksa laporan tentang proyek Nazarik palsu yang Aura buat. Diceritakan kalau sekarang sebagian besar eksterior Nazarik palsu sudah hampir selesai dibuat, lalu yang tersisa saat ini hanya tinggal memperkuat pertahanannya dan memikirkan interiornya. Lalu setelah dari sini, proyek Nazarik palsu disinggung kembali di volume 10, di mana pembangunan gedung Nazarik palsu sudah selesai seutuhnya dan tugas Aura berikutnya adalah menyembunyikan gedung itu dan memperkuat pertahanannya. Nah, karena saat ini Jerknit sudah tahu lokasi asli Nazarik, maka salah satu tujuan awal proyek ini yaitu untuk digunakan sebagai umpan, sekarang telah gagal dan proyek Nazarik palsu saat ini hanya akan bertujuan sebagai tempat perlindungan dan penyimpanan. Dengan kata lain, tujuan proyek Nazarik palsu yang sekarang sudah sama persis seperti di web novelnya. Nah, itu tadi semua informasi tentang Nazarik palsu yang bisa gue kumpulkan dan urutkan jika mengambil sumber dari light novel dan juga web novelnya. Sekarang, mari kita masuk ke topik berikutnya, yaitu proyek Utopia. Berbeda dengan proyek Nazarik palsu yang sempat ditampilkan di dalam anime, proyek Utopia adalah salah satu plot yang dilewatkan dalam animenya. Padahal harusnya proyek ini sempat menjadi topik pembicaraan Albedo, Shaltir, dan Aura di pertengahan episode 1 season 3. Secara resmi, proyek Utopia diperkenalkan semenjak volume 8, tapi menurut gua, sepertinya cikal bakal proyek Utopia dimulai dari CD drama 1. Di CD drama 1, Ainz dan Aura bertemu seorang Dryad bernama Pinison. Pinison menjelaskan kalau dia hanya satu-satunya monster dengan ras Dryad yang tinggal di hutan ini. Lalu beberapa saat kemudian, Ainz mengajak Pinison untuk bergabung dengan Nazarik. Lalu berlanjut ke volume 4, di sini Shaltir sedang minum di dalam bar dan bertemu dengan Eclair. Mereka berdua ngobrol satu sama lain, dan salah satu topik yang mereka bahas adalah tentang kedatangan Dryad. Shaltir menjelaskan kalau Dryad itu sekarang tinggal di lantai 6 dan diberi tugas sebagai petani apel. Lalu Eclair berkata kalau seperti ini, di masa depan nanti akan lebih banyak pendatang baru yang tinggal di Nazarik. Mereka berdua tidak begitu senang ketika memikirkan akan ada banyak makhluk rendahan yang berjalan di dalam Nazarik. Tapi, karena itu adalah keinginan Ainz untuk memperkuat Nazarik, mau tidak mau keputusan itu harus dihormati. Lalu, kita berlanjut ke volume 8. Barulah di volume ini, kita diperkenalkan dengan nama Proyek Utopia. Di sini Albedo berkata kepada Aura kalau saat ini sedang ada rencana untuk mengumpulkan berbagai macam makhluk hidup untuk tinggal di lantai 6. Aura terkejut mendengar rencana itu, karena setahu dia rencana awalnya hanya sekadar mengumpulkan monster tipe tanaman. Nah, monster yang Aura maksud di sini adalah Dryad tadi. Kemudian Albedo berkata kalau itu adalah rencana awalnya, tapi setelah melalui pengamatan, akhirnya diambil kesimpulan kalau tidak masalah jika rencana ini diperbesar. Saat itu, rencana ini masih sekedar draft atau sekedar catatan, makanya tidak semua Floor Guardian mengetahui rencana ini. Albedo kemudian berkata kalau rencana ini masih rahasia dan menyebutnya sebagai proyek Utopia. Ini adalah proyek berskala besar yang dimulai dari proyek Nazarik palsu, dan tahap akhirnya adalah mengumpulkan berbagai macam monster yang ramah dengan manusia untuk membuat mereka bisa tinggal bersama di sini. Kalau menurut Albedo, tujuan utama dari proyek ini adalah memperlihatkan kepada dunia kalau Nazarik dapat hidup damai dengan berbagai macam makhluk dari ras yang berbeda. Lalu tidak lama kemudian, Albedo menyinggung tentang kejeniusan Ainz karena telah menciptakan sosok Momon. Lalu setelah dari sini, proyek Utopia disinggung kembali di volume 10, tapi kali ini dari sudut pandang Ainz. Terjadi perubahan dalam proyek ini. Awalnya, proyek Utopia dikhususkan untuk membuat lantai 6 Nazarik sebagai tempat huni banyak makhluk. Tapi, karena saat ini Ainz sudah membangun sebuah negara, Ainz pun berniat untuk membuat negaranya sebagai Utopia, yaitu tempat berbagai macam makhluk dapat hidup dengan nikmat, seakan-akan mereka berada di dunia mimpi. Sebuah dunia di mana mereka akan berharap agar tetap dipimpin selamanya. Nah, kalau Albedo mengira proyek Utopia adalah dasar untuk membangun negara, di volume 10 ini kita diberitahu kalau tujuan proyek Utopia sebenarnya adalah untuk menarik perhatian para player dengan membuat mereka mengira kalau Nazarik adalah guild yang baik karena telah menyambut berbagai macam ras makhluk hidup. Ainz juga sadar kalau Demiurge dan Albedo ingin menguasai dunia, sehingga cepat atau lambat, nama Ainz Olgon pasti akan tersebar ke seluruh dunia dan mungkin saja teman-temannya akan mendengar nama ini. Nah, Ainz tidak mau ketika nama guildnya tersebar, yang terdengar justru adalah berita buruk tentang Ainz yang menguasai dunia dengan kekuatan. Sehingga dengan membuat Sorcerer Kingdom sebagai Utopia, dia bisa membuat banyak orang datang dan meminta untuk berada di bawah pemerintahannya Ainz. Simpelnya gini, tujuan proyek Utopia saat ini adalah untuk menyebarkan nama baik Sorcerer Kingdom dan juga Ainz Olgon. Jadi, kalau ada player yang datang mendengar nama ini, mereka tidak akan datang untuk memusuhi Ainz.
Ainz juga tahu kalau di masa lalu, semua player yang datang ke New World pasti memihak kepada manusia dan memusuhi ras lain. Sama seperti di Yggdrasil, di mana semua player humanoid sangat suka memburu player dengan ras heteromorfik. Ainz tentu ingin menghindari hal ini dengan menciptakan dunia di mana semua makhluk dapat hidup dengan harmoni tanpa peduli apakah mereka humanoid, demi-human, ataupun heteromorfik. Jadi, dengan menciptakan sebuah utopia, Ainz bisa menghindari konflik yang akan terjadi di masa depan jika saja dia bertemu player lain dengan ras yang berbeda. So, itu tadi sumber informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian mengenai proyek Utopia dan proyek Nazarik palsu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya saya lihat. Ada dari Blank. Bahas detail kecil Toru Index kayaknya asik nih, Sensei. Sabar aja bro, nanti gue buatin. Ada dari Nostram, Hubla. Dan terakhir, Wibi Kreatif. Sensei, bahas anime Tatoe Balas Dungeon. Gue udah baca mangganya sih, tapi nanti coba gue maraton dulu. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.